Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salikin ala manhajihil qawim, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini dengan cuaca yang cerah, alhamdulillah kita sama-sama dapat melangkahkan kaki kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini sebagai wujud tanda rasa syukur kita atas nikmat atau anugerah yang telah berikan dari Allah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar nanti ketika semua manusia dikumpulkan, kita yang hadir atau yang belum sempat hadir senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak-bapak, para sepuh, bini sepuh, para ibu-ibu, wabil khusus segenap pengurus Yayasan Masjid Baitul Mukminin atau dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Mukminin. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus masjid senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kedengeran nggak ini? Dengar ya? Bapak Ibu yang saya hormati, materi kita pada kesempatan pagi Ahad subuh ini yaitu Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Saya ngambil materi ini karena kita sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban. Kalau nggak salah tanggal berapa ini? Tanggal 5 atau tanggal 6? Tanggal Senin 6 ya, tanggal 6 Sya'ban. Sebelum kita masuk ada apa di bulan Sya'ban, kita kaji dulu Sya'ban ini adalah salah satu nama bulan dari sekian banyak bulan Hijriyah. Kita tahu ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Jadi menurut urutan bulan yang keberapa, Bu? Lupa. Ya. Kalau Januari bulan keberapa?
1 kan. Nah, itulah kadang-kadang suka lupa ya. Sya'ban itu, kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Secara bahasa, secara linguistik, yang pertama, menurut Imam Subuhul A'sya, salah seorang ulama dari kalangan madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, bulan ini kenapa dinamakan bulan Sya'ban? Shin, Ain, Ba, ada alifnya lagi ke atas, nun, Sya'ban aja. Itu alasan yang pertama karena litasya'u bihim fihi likasratil kharaj akibar raja. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena bangsa Arab pada saat itu terpecah belah setelah perang. Ada yang ngaler, ada yang ngulon, ada yang ke barat, ada yang ke timur, terpecah-pecah. Maka Sya'ban ini bercabang-cabang, berpecah-pecah. Kenapa berpecah-pecah? Karena banyak peperangan, banyak terjadi peperangan. Maka ketika Islam turun, datang bulan Rajab, Asyuril Hurum, 4 bulan. Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Haram hukumnya peperangan. Haram hukumnya menumpahkan darah. Bahkan haram saling berbuat zalim. Haram. Khusus di 4 bulan ini. Ya, maka setelah terjadi Rajab, ya, maka di situ berkecimpung terjadi peperangan. Oleh karena terjadi peperangan, orang Arab itu ada yang ke Persia, ada yang ke Yaman, ada yang ke Uni Emirat Arab, maka berpecah-pecah. Yang tadinya hanya sebatas dari jazirah, maka ke pinggir-pinggir. Itu secara linguistik atau ditinjau dari segi bahasa. Yang kedua, secara syar'i. Kenapa bulan ini disebutkan bulan Sya'ban? Di dalam kitab Bunyatul Talibin, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam juz yang kedua, halaman 208. Ada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama sumiya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir." Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena ia tasya'abu fihi, bercabang-cabang di bulan ini, khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Jadi di bulan Sya'ban ini kebaikannya banyak sekali yang Allah tetapkan, yang baginda Nabi tetapkan menjadi syariat, baik itu yang wajib ataupun yang hukumnya sunnah. Contoh, ayat perintah wajib puasa Ramadan itu turunnya pada bulan Sya'ban. Pada tahun kedua setelah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah pada tahun kedua baru turun surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa bu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah aku wajibkan, bagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Nah, penetapan perintah kewajiban puasa dari Allah itu turunnya pada bulan Sya'ban. Maka kita orang beriman yang sehat fisiknya, yang sehat akalnya, dan tidak dalam keadaan musafir, maka hukumnya nanti masuk Ramadan wajib melaksanakan puasa. Ya, itu perintahnya di bulan Sya'ban. Maka wajib ini jadikan syariat bahwa nanti masuk Ramadan umat Islam wajib berpuasa.
Saya sakit Pak Ustadz, nggak wajib, ya. Kecuali sakitnya cuma jadi tumbuh jerawat sini, baru wajib itu ya. Kemudian perintah penetapan yang sifatnya hukumnya sunnah mana? Seperti turunnya ayat surat Al-Ahzab ayat 56. Ada yang apa? Surat Al-Ahzab ayat 56. Jangan buka Google ya. Apa ayatnya? Sering sekali, apalagi bapak-bapaknya nih, sering banget. Saya kalau baca nih pada tahu. Surat Al-Ahzab 56 adalah ayat tentang perintah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi ayatnya? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Hafal ya? Tadinya mau pakai tebak-tebakan, hadiahnya voucher. Ya, perintah sholawat itu pun sama, turunnya di bulan Sya'ban. Ya, sering kita dengar nih Pak Uri, apalagi ketika khatib Jumat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu ayat Quran ya, Pak, Bu. Nabi bacanya nun ba ya, bacanya nabi karena ada sidah nabi. Jangan pakai hak ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangan, nanti mananya bisa berubah. 'Alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu berselawat kepada Nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berselawat, para malaikat berselawat. Masa sih kita sebagai umatnya tidak berselawat? Maka ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Diajak oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan bersalamlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu taslima, dan benar-benar dengan mengucapkan salam penghormatan kepada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di bulan Sya'ban ini perbanyaklah kita membaca sholawat. Suka Bu baca sholawat? Alhamdulillah. Berapa kali Pak Ustadz? 5 kali dalam sholat, 7 kali, bahkan 9 kali. Ya, yang banyak baca sholawat Pak Bu ya. Amalan yang paling enak itu sholawat. Kalau baca Quran kita harus punya wudhu karena mushafnya dipegang. Kecuali orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau baca sholawat punya wudhu, alhamdulillah lebih afdol. Tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Ya, Ibu sambil masak, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Cobain dulu, ada asin. Ya, tambah lagi airnya. Sallallahu ala Muhammad. Hikmahnya apa Bu? Kalau kita masak sambil baca sholawat, insya Allah anak kita yang tadinya agak sedikit bandel-bandel, hatinya jadi lembut. Ya, anak kita yang nomor 2 kadang-kadang kalau disuruh suka, aduh, susahnya bukan main nih, agak kurang nurutnya sama orang tua nih. Insya Allah dengan disolawatin, ya, itu namanya tirakat kalau orang Jawa bilang ya. Lagi apa namanya? Nyuci beras, Sallallahu ala Muhammad. Tapi jangan ngelamun ya, mikirin utang. Waduh, udah kebanyakan ini airnya. Nanti hikmahnya apa? Ada rahasia tersendiri itu, ya. Begitupun umpamanya nih, seorang istri, saya yakin kalau di Baitul Mu'minin baik-baik orangnya. Sebelah kalau ada umpamanya ibu-ibu curhat nih, Pak, Bu, gimana nih saya punya suami kayaknya suami saya ngomel-ngomel mulu nih sama saya. Masalahnya opo? Ya masalahnya sih cuma sendal doang pulang dari masjid. Salah pakai sendal orang itu. Marah-marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Salawatin Bu. Ya, salawatin.
Taruh tuh air minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Simple. Sallallahu ala Muhammad. Jangan banyak-banyak, 41 kali aja. Ya. Ya. Bapak kita nih, suami kita nih lagi pegang-pegang handphone habis sholat Isya. Bapak mau minum kopi, apa mau minum teh, apa mau minum teh manis? Apa mau minum air putih? Silakan. Kalau pesan kopi, nah tuangin dari sini yang udah diselawatin sedikit. Insya Allah nggak marah. Nggak marah. Kenapa nggak marah? Karena dalam hatinya seorang suami, ya Allah, tumben-tumbinan ya sekarang istri saya jadi baik begini. Biasanya saya begini dilayani adalah di rumah makan, di tempat-tempat kafe. Bapak mau minum apa ya? Padahal kita nggak kenal kan? Ibu mau minum apa ya? Sekarang saya dilayani oleh permaisuri saya sendiri. Jadi marah nggak? Nggak marah. Maka malah besok-besok uang belanjanya ditambah. Alhamdulillah. Yang tadinya 5 juta jadi 10 juta. Alhamdulillah. Cukup Bu, 10 juta 1 bulan. Cukup ya. Nah, kembali kepada topik tadi. Maka di bulan Syaban perbanyaklah membaca sholawat. Yang pendek-pendek aja. Sallallahu ala Muhammad. Masa sih kita nggak hafal? Atau mau ganti redaksi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa batasannya? Tidak ada batasan. Bebas kalau baca sholawat. Semakin kita banyak membaca sholawat, semakin banyak harapan pahala. Nabi berkata, barang siapa orang yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asron, maka Allah akan membalas kepada orang yang membaca sholawat 1 kali kepada Nabi dengan 10 kebaikan. 1 dibalas dengan 10. Apalagi kalau kita 1 hari 1 malam, lebih banyak 100, bahkan lebih banyak 300. Artinya apa? Adem suasananya kepada kita, ya. Itu penetapan sunnah anjurannya. Kecuali kita membaca sholawat di dalam sholat, itu hukumnya rukun ya Bu ya. Ini kita nih sholat subuh tadi, sholat zuhur nanti membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itu salah satu rukun di dalam sholat. Kemudian Sya'ban secara tinjauan syar'i yang kedua, wa huwa wa dzalika syahru yaghfulu anhu an-nas bainar Rajab wa Ramadan. Kemudian kata Nabi, bulan Sya'ban ini yaitu salah satu bulan yang orang banyak lalai di dalamnya, banyak lupa di dalamnya antara Rajab dan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban ini diapit ya, 1 Rajab, di tengah Sya'ban, setelah itu baru Ramadan. Bahkan doanya yang dianjurkan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Boleh tambah? Boleh. Wa hasil maqasidana. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usiaku kepada bulan Ramadan. Nah, kata Nabi, di bulan Syaban ini banyak sekali orang yang lupa. Apa yang nama bulannya aja lupa kan? Bulan berapa ini bulan Syaban? Lupa. Kenapa? Karena energi kita, energi untuk semangat beribadah, yang pertama kita full di Rajab. Bahkan di Rajab sudah banyak orang yang puasa. Kadang di Sya'ban nih sudah ngatur jadwal nih. Nih saya tanggal 15 nih ada acara nih, makan-makan. Biasanya kan begitu orang kita kan. Sebelum puasa kan makan-makan dulu nih. Nih di rumah Bu Sri nih, tanggal 7 di rumah si C nih. Tanggal 8 makan mulu diurusin kan. Tanggal 9 mumpung katanya. Mumpung nanti 1 bulan kita nggak boleh makan siang. Padahal malamnya boleh makan. Akhirnya orientasi kita kepada kehidupan yang sifatnya fisik tanpa nilai ibadah. Maka kata Nabi, wajar bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kadang manusia suka lalai karena di di tengah-tengah antara bulan Rajab dan bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang saya hormati, maka oleh karena itu jangan sampai kita karena banyak kebaikan yang Allah tetapkan di bulan Sya'ban. Yang pertama, kita perbanyak membaca sholawat. Yang kedua, kita bersiap-siap karena tidak lama lagi, tinggal menghitung hari, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah. Mudah-mudahan umur kita diberikan panjang sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang pertama, penamaan bulan Sya'ban tadi. Yang kedua, sekarang bulan Sya'ban ini adalah ada salah satu peristiwa, yaitu peristiwa tahawulul kiblah. Apa itu tahawulul kiblah? Perpindahan kiblat. Jadi secara asbab nuzulnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Nah, sebelum ayat ini turun, Rasulullah setelah terjadi perang Uhud, ada seorang sahabat yang bernama Bishr bin Bara bin Ma'rur. Orang Arab kan begitu namanya, pakai bin. Seperti kita bikin paspor kalau mau haji umroh kan, siapa namanya, bin siapa. Nah, ini ada seorang sahabat Nabi namanya Bishr bin Bara bin Ma'rur meninggal dunia. Jadi syahid ya ketika terjadi perang Uhud. Bishr bin Bara ini adalah salah satu kabilah atau golongan dari Bani Salama. Ya, dari Bani Salama. Itu berada di Thaif. Ya. Karena gugur di medan perang, maka Nabi beserta sahabat mengadakan takziah, kunker, kunjungan kerja dalam rangka takziah. Setelah datang menemui ahli waris yang sedang berduka, yang ngobrol seperti kita biasa. Karena tugas dalam takziah itu menghibur ya, menghibur. Ya, tenang saja, semua juga bakal meninggal. Pada waktunya nanti kita juga diambil oleh Allah. Nasihatin supaya terhibur. Datanglah waktu sholat zuhur. Kebetulan Nabi sudah memendam rasa di dalam hatinya, ingin sekali kangen ke Masjidil Haram, terutama ke Baitullah. Sebab ini terjadi setelah 2 tahun pasca hijrah, 2 tahun setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kangen ingin kembali ke Mekah, kangen ingin kembali ke Masjidil Haram, karena Nabi kan lahir di Mekah. Biasanya nih Paur ini kadang-kadang kita nih fitrah manusia itu kangen ke kampung halaman. Bener nggak Bu? Kangen. Ntar lagi Lebaran pada mudik, kangen ke kampung halaman. Nah, yang kedua, kiblatnya sholat nabi-nabi terdahulu, semua dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Sulaiman itu ke Masjidil Haram, ke Mekah. Ya. Nah, baru setelah Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa alaihi salam, itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Palestina. Nabi dalam posisi saat itu sudah 16 bulan, jalan ke 17 bulan, sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Nabi ada suasana kangen di dalam hatinya, ingin ketika sholat itu menghadap kiblatnya ke Masjidil Haram. Maka ketika sholat, sebelum sholat zuhur, Nabi mengadah mukanya, ngelihat ke atas, ya Allah, kangen nih Masjidil Haram, ya Allah, kangen nih suasana Mekah. Nah,
Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur pada rakaat yang kedua, turunlah malaikat Jibril di tengah-tengah sholat. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ada wahyu dari Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami suka melihat engkau mengadahkan mukamu ke atas langit, melihat langit, seraya menginginkan kiblat itu berpindah lagi ke Masjidil Haram. Maka oleh karena itu, ini pesan dari Allah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya, maka palingkanlah mukamu ya ke Masjidil Haram. Maka seketika itu 180 derajat Nabi berpindah kiblat, yang tadinya menghadap Baitul Maqdis pindah menghadap kepada Ka'bah Baitullah. Nah, dari situ, jadi Nabi pernah sholat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 17 bulan. Baru setelah sholat zuhur, Nabi pulang ke Masjid Nabawi ke Madinah, dimulai dengan sholat asar, full kembali lagi kiblatnya ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Alhamdulillah ya. Setelah itu maka masjid tadi diwakafkan, tempat tadi yang pakai sholat Nabi sholat zuhur diwakafkan oleh ahli waris Bani Salamah untuk dibangun masjid. Maka karena Nabi pada saat itu sholatnya dalam satu sholat menghadap kedua kiblat, maka masjid itu dinamakan Masjid Kiblatain. Masjid apa Bu? Masjid Kiblatain. Kiblatnya dua. Kalau kiblatnya satu, kiblatun. Kalau kiblatnya dua, kiblatani atau kiblataini. Ya, maka masjid itu dibikin kiblatnya dua. Yang satu menghadap ke utara, yang satu lagi menghadap ke selatan. Ya, menghadap ke utara itu menghadap ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Itu tidak dirubah. Dijadikan situs sejarah oleh pemerintahan Saudi Arabia, bahkan sampai terjadi renovasi beberapa kali sampai zamannya Raja Fahad terakhir, ya itu tidak dirubah dari segi arsiteknya. Kenapa? Karena itu adalah peninggalan sejarah. Yang satu lagi menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah, tapi ada tanda. Jadi sholatnya jangan sholat menghadap Baitul Maqdis. Sekarang bagaimana kalau umpamanya sholatnya salah kiblatnya? Kan kadang ada yang suka begitu ya. Bahasa Betawinya apa? Kadang kalau kita di lingkungan baru suka keder ya Bu ya. Tahu keder? Ya? Apa ya bahasanya? Bingung ya. Ini kiblatnya mana ya? Padahal kita tahu kiblatnya mana ya? Arah kiblatnya mana ya? Nah, diusahakan kalau kita sholat, ini secara pandangan fikih diselang aja ya Bu ya. Kalau kita sholat pada satu ruangan atau lingkungan yang kita tidak tahu kiblat, diusahakan nanya dulu, ya, nanya dulu. Umpamanya kita, Pak, Bu, atau Dek, kiblatnya di sini kemana? Oh ke sana, maka kita menghadap ke sana, ya. Atau melalui petunjuk, bisa melalui matahari, karena matahari jalannya dari timur ke barat. Atau sekarang zaman yang canggih, cukup kita klik dengan kompas, nanti akan timbul arah kiblat. Orang nggak ada, matahari mendung, musim hujan, handphone nggak kebawa di mobil atau di motor, bagaimana? Sudah sholat, ya, sholat. Tapi kalau kita setelah sholat ditanya, Ibu lagi sholat ya? Iya. Bapak lagi sholat ya? Iya. Salah Pak, Bu, kiblatnya bukan ke sana. Maka sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena sholat kita tidak cukup syarat. Salah satu syarat sah sholat harus istiqbalu ainil kiblat, menghadap ke arah kiblat. Ya, itu harus salah satu syarat sholat adalah menghadap kiblat. Menurut Imam Syafi'i harus yakinan fil qurbi wa dhannan fil bu'di. Menurut Imam Syafi'i harus pas kena Ka'bah, Bu. Jadi ibaratnya nih kalau kita nih sholat nih, itu Ka'bah. Kalau sekira-kira diperkirakan kita jalan, akan nabrak Ka'bah. Maka itu sah sholat kita. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut pendapat Imam Hanafi, tidak mesti pas dengan Ka'bahnya. Ya,
Tidak mesti dengan pas hati kita dengan Ka'bahnya. Tidak mesti begitu. Yang penting kita sholat menghadap Masjidil Haram. Maka Imam Hanafi punya kaidah dalam usul fikihnya, al-Ka'batu kiblatu man fil Masjidil Haram wal Masjidil Haram kiblatu man fil Makkah wal Makkah kiblatu man kharijaha. Kenapa ini agak jelimet, Pak? Karena istiqlal kiblat itu harus betul-betul. Bahkan ya, ada tim perumus kiblat dari segi genealogi, terus dari segi penetapan jalur kiblat ini. So kita kan nggak tahu apakah Masjid Baitul Mukminin ini pas dengan Ka'bah atau tidak. Sebab ada beberapa masjid di Duren Sawit juga nih ada. Itu terjadi gonjang-ganjing karena masalah kiblat. Ya, bahkan ada masjid yang mohon maaf sejadahnya itu yang tadinya begini berubah jadi sejadahnya mundur jadi miring. Kenapa? Karena ada masalah menghadap kiblat, kurang pas gitu. Kalau kita jangan bingung-bingung. Kenapa? Ada pendapatnya Imam Hanafi, kalau kita sholat pada posisi kita di Masjidil Haram pas kena Ka'bah. Kalau kita posisinya di Mekah atau di Saudi Arabia, kita di Riyadh atau di Jeddah lagi nunggu pesawat sholat, yang penting menghadap Makkah sah. Nah kita di luar Arab Saudi, di Mekah, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, yang penting kita pas dengan Saudi Arabia sah menurut Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak sah. Harus yakin ketika kita dekat dengan Ka'bah, pas dengan Ka'bah. Kalaupun kita jauh, harus dengan zon. Zon itu sangkaan kita. Bagaimana kalau sangkaannya ternyata meleset? Maka di situ ada alat petunjuk di zaman sekarang yang namanya kompas. Ini masalah kiblat ya. Kembali kepada tadi, yaitu di bulan Sya'ban terjadi tahawulul kiblat, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis Palestina ke Masjidil Haram. Kemudian yang ketiga, di dalam bulan Sya'ban ini ada tarbiyah, pendidikan, baik itu dari segi teologi ataupun dari segi ritual. Kenapa? Di dalam kitab Syu'abul Iman Al-Imam Baihaqi pada juz 3 halaman 384, di mana di bulan Sya'ban ini ada salah satu malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh, Sya'ban bulan Sya'ban, sebagian bulan Sya'ban. Kalau tahu ini bulan Sya'ban jatuh pada Senin kemarin, insya Allah malam nisfu Sya'ban nanti hari Senin malam Selasa pekan depan. Bukan besok malam ya, pekan depan. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Para ulama ahli hadis sepakat bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah itu adalah anjuran dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada salah satu hadis di dalam Musnad Abi Ya'la di mana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha. Bila mana datang malam nisfu Sya'ban faqumu lailaha. Ya, bangunlah kamu di malam hari atau hidupkanlah malamnya. Wasumu naharaha, siangnya melaksanakan puasa kita, ya. Bahkan di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Siti Aisyah, ini kalau dibaca Arabnya panjang ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yubtiru wa yubtiru. Kata Siti Aisyah istri Nabi, saya mendapati Nabi ketika bulan Sya'ban, kadang Nabi puasa, kadang Nabi juga tidak. Dan Nabi tidak puasa satu bulan full illa Ramadan, kecuali pada bulan Ramadan. Dan Nabi tidak melaksanakan puasa selain bulan Ramadan yang lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Artinya
Nabi banyak mengisi hari-hari di bulan Sya'ban dengan puasa. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita supaya biasa. Nanti masuk Ramadan, fisik kita sudah siap. Maka di kita ada istilah tarhib. Ya, tarhib itu yang pertama membuka kesiapan kita baik dari segi hati ataupun dari segi fisik. Karena kalau kita di Sya'ban apalagi dari Rajab kita sudah terbiasa puasa, nanti datang bulan Ramadan fisik kita sudah biasa. Apalagi yang punya penyakit mah kronis. Ya, itu kalau tidak dibiasakan puasa kaget nanti asam lambungnya. Kalau sudah biasa puasa, insya Allah nggak kaget lagi, ya. Maka anjuran dari Nabi, pertama puasalah pada pertengahan bulan Sya'ban. Jadi nanti nisfu Sya'ban, malamnya kita hidupkan, siangnya kita isi dengan puasa. Bagaimana, Pak Ustadz, kalau seandainya nih ada orang yang masih punya hutang puasa Ramadan, ya, mungkin kalau perempuan dulu pernah bolong-bolong. Namanya perempuan kan sudah punya kebiasaan bawaan. Ya. Bagaimana itu? Sempurnakan hutang puasa dulu. Jangan sampai nanti sudah masuk ke Ramadan, puasa tahun 2005 kemarin belum dibayar. Ya. Nanti kalau sudah masuk Ramadan, bulan tahun 2025 punya hutang 3 lagi. Setelah Syawal nanti dia kena 2 sanksi. Yang pertama wajib mengqadha puasa tahun lalu. Besok nih kan bocor lagi nih, namanya perempuan kan. Dan harus dibayar fidyah. 2. Jadi qadha puasa plus bayar fidyah. Sebab orang itu ada yang wajib qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Ada orang yang wajib bayar fidyah saja, tidak wajib puasa dan tidak wajib qadha puasa. Ada yang wajib bayar qadha dan wajib bayar fidyah. Yang keempat, ada orang yang tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Pusing nggak? Nah, waktunya ini udah mepet. Sedikit saja. Ada orang yang wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Ya, jangan salah tangkap ini. Wajib qadha tapi tidak wajib bayar fidyah. Siapa dia? Orang yang buka puasa Ramadan karena sakit. Orang yang buka puasa Ramadan karena sakit. Yang kedua, orang buka puasa Ramadan karena musafir. Yang dua ini nanti setelah Syawal hanya wajib qadha puasa, tidak wajib bayar fidyah. Ada orang yang wajib bayar fidyah tapi tidak wajib qadha puasa. Siapa dia? Dia adalah orang syaikhun kabir, orang lansia. Orang apa? Lansia. Udah bayar aja, 1 hari 1 mud, 1 hari 1 liter, 1 hari 1 liter bayar. Wajib puasa nggak dia? Nggak wajib. Sudah. Nah, ada yang wajib qadha, ada yang wajib bayar fidyah. Pertama, orang yang buka puasa karena khawatir untuk orang lain. Orang yang buka puasa karena khawatir untuk orang lain. Siapa sih orang lainnya? Contoh, ibu-ibu yang sedang hamil. Saya mau buka. Kenapa mau buka? Khawatir nanti anak saya stunting. Khawatir nanti anak saya kurang gizi. Walaupun besok dapat MBG. Ya, berarti ibu ini buka karena khawatir kepada anaknya. Nanti setelah Syawal dia wajib mengqadha puasa dan wajib bayar fidyah. Awas nih, jangan keliru. Tapi kalau ibu ini bukanya, saya lemas Pak Ustadz, nggak khawatir anak, enggak. Anak saya kemarin di USG nendang-nendang sehat. Buka, dia hanya wajib mengqadha puasa, tidak wajib bayar fidyah. 2, orang yang wajib bayar fidyah dan wajib mengqadha puasa adalah orang yang punya hutang puasa 2025 sampai nanti masuk Ramadan 2026 belum sempat dibayar. Datang nanti Lebaran 2026, dia wajib qadha puasa 2025 dan wajib membayar fidyah. Nah, yang keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Siapa dia? Dia adalah orang yang hilang akalnya. Seperti orang
hilang. Jadi kalau ada orang nggak puasa dan nggak bayar fidyah, berarti dia orang jangan terusin. Pasti jangan keder-keder ya Bu ya. Saya puasa Pak Kodo ya. Saya puasa Pak Kodo ya. Tenang Bu, kalau ngaji insya Allah ketemu jawabannya ya. Ini sebetulnya masih banyak. Satu lagi ya. Karena ini menyangkut masalah nisfu Sya'ban. Satu ya. Ada apa di malam nisfu Sya'ban? Menurut hadis Nabi, innallaha la yanzurullahu ila musyrikin wala ila musahinin. Di malam nisfu Sya'ban Allah membuka pintu pengampunan. Allah menurunkan maghfirahnya. Bagi orang yang banyak dosa, silahkan di malam itu bertaubat. Orang yang banyak masalah, silahkan mengangkatkan tangannya meminta kepada Allah. Karena kata Imam Baihaqi, ada 5 yang di malam itu tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Allah akan memberikan pengampunan, pemaafan, dan Allah akan memberikan ijabah doa. Kecuali ada beberapa orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan ainur rahmah, tidak akan dilihat dengan kasih sayangnya Allah. Siapa? Yang pertama, orang yang tidak akan dilihat dengan pandangan kasih sayang Allah adalah ila musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, tidak akan dilihat oleh Allah melalui pandangan kasih sayang Allah. Yang kedua, waqati'ir rahmi, orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka nanti di malam nisfu Sya'ban status WA rata-rata mohon maaf lahir dan batin. Di grup-grup keluarga, maafin abang ya, maafin tante ya, ini malam nisfu Sya'ban. Rame. Ternyata ada dalilnya. Kenapa? Supaya kita jangan sampai naudzubillah min dzalik tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi itu nanti tidak akan dipandang dengan kasih sayangnya Allah. Supaya hati kita tarhib siap menyambut Ramadan. Ya, baik itu dengan saudara ataupun sesama tetangga ataupun sesama kita di lingkungan kita. Sebab kalau hatinya sudah lapang, bebas kan kita mau silaturahmi kemanapun, mau gandengan dengan siapapun kan enak. Masuk Ramadan tidak ada lagi unek-unek di dalam hati. Coba kalau masih dalam suasana kebatinan saling saling benci. Saya nggak mau ya tarawih lewat yang itu ya. Takut ketemu si itu tuh. Nah, maka malam nisfu Sya'ban jadikanlah momentum untuk saling memaafkan. Yang ketiga, wa musyahinin. Allah tidak akan memberikan pandangan ainur rahmah kepada orang musyahin. Siapa orang musyahin? Dia adalah orang yang suka bermusuhan. Ya. Allahumma ba'id, mudah-mudahan Allah jauhkan sifat seperti itu kepada kita. Ya, jangan sampai ya, maka bebasin hati. Wa musbilin, orang yang suka memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Lawan kata cingkrang ya, tapi karena sombong ya, itu tidak akan dilihat oleh Allah, Pauri. Wa akin liwalidayhi, dan orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang terakhir, wa mudmini khamrin, orang yang selalu minum khamr. Nah, semua ini pada malam nisfu Sya'ban dia tidak ada jatah dari Allah pengampunannya. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun Pak, Bu, ada ritual seperti di masjid-masjid, seperti suka baca Yasin 3 kali atau bawa bawa air, itu hanya sebatas tradisi anjuran. Ya, tidak ada hadis sahih ya yang menganjurkan harus baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau mau baca Quran itu hukumnya boleh. Tapi saya Pak Ustadz bacanya surat Yasin, boleh nggak? Boleh. Karena Yasin adalah Al-Qur'an. Jadi pusing saya. Dan jangan pusing Ibu ya. Artinya kita yang sudah biasa nih baca Yasin di malam nisfu Sya'ban 3 kali, sudah nggak apa-apa. Bagus nggak? Bagus. Daripada malam nisfu Sya'ban nonton
di akademi udah selesai. Ya, udah selesai. Itu ada tetangga saya itu orang Gunung Sindur, ya. Terus boleh, nggak usah dilarang. Saya nggak mau Pak Ustadz. Kenapa? Karena tidak ada dalil sahihnya. Tidak apa-apa. Berarti kita baca surat yang lain. Saya maunya bacanya baca 2 juz Pak Ustadz. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak bisa baca Quran Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya sekarang lagi dalam posisi, mohon maaf, umpamanya lagi halangan. Saya baca salawat berapa? 5.000 Pak Ustadz. Boleh nggak? Boleh. Saya nggak baca Quran, saya nggak sholawat. Kenapa? Nggak sempet. Karena itu hari pertama kerja. Apalagi habis banjir. Di mana-mana banjir. Nggak sempet pulang ke rumah jam 9. Bagaimana? Saya mau beli nasi Padang. Berapa? 50. Saya akan sedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya berburu kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Makanya orang-orang dulu bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan Roah. Roah ya Bu ya. Orang Jawa punya tradisi, bukan hanya di Jawa Barat, di Banten, sama orang Betawi juga. Karena arwah itu diambil dari kata arwah. Tujuannya sama. Saya tidak mau memutuskan tali silaturahmi dengan keluarga, terutama dengan orang tua saya. Ya, bagi orang tuanya yang sudah meninggal, datangin ke kuburan ziarah. Namanya nyadren apa nyadran? Kalau nyadren Mas Harden, nyadran ya. Bagi orang tuanya yang masih hidup, bawa beras 1 karung. Ya, bawa biskuit kongguan. Ya, jangan banyak-banyak, 5 kaleng aja. Bawa marjannya 10. Ini bapak-bapak kalau didatangin sama anaknya begitu seneng nggak? Seneng, alhamdulillah. Saya terawihnya enak, khusyuk. Kenapa? Beras sudah ada, kurma sudah ada, sirupnya sudah ada. Dikasih mau pulang, ibu bapak saya mau pulang nih, ini buat bekalnya beli lauknya. Dikasih 1 juta. Alhamdulillah. Kebetulan punya anaknya 7, berarti 1 anak 1 juta, 7 anak jadi 7 juta. Kata emaknya, tahu begini mas saya bikin anak jadi 20 dah. Lumayan Ramadan punya 20 juta. Artinya sudah, jangan sampai kita diadu domba, apalagi diprovokasi. Mau yasinan silahkan monggo, tidak yasinan tidak apa-apa. Yang penting kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah. Mengingat sekarang menurut BMKG masih dalam suasana posisi cuaca ekstrim, bil khusus kota Jakarta. Maka sekarang gubernur menerapkan WFH, anak-anak sekolah juga ada namanya opsi PJJ. Jadi kita kayak COVID lagi ya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang sedang dalam suasana musibah, banjir, bahkan terakhir tadi malam Jawa Barat, Bandung ya, ada kena longsor, itu baru ditemukan 10 jenazahnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari mara bahaya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa nanti mengisi Ramadan dengan dalam keadaan sehat dan khusyuk. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.